Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Strategi penentuan harga dapat dianalogikan seperti tumpuan berkaki 3, di mana 3 buah kaki yang mendasarinya adalah biaya, kompetisi, dan nilai. Biaya yang akan ditutup menjadi lantai dan tumpuan berkaki 3 tersebut terhadap harga yang akan dikenakan terhadap suatu produk jasa tertentu. Sementara nilai dari produk jasa tersebut menjadi atap, di mana harga yang dikenakan pesaing untuk produk jasa pengganti atau jenis terletak antara atap dan lantai dari tumpukan berkaki 3. Suatu riset yang dilakukan Valerie Zetam mengungkapkan bahwa apa yang dikandung dari suatu nilai, bahkan dalam sebuah kategori produk yang tunggal, tampak sangat pribadi dan istimewa. Dalam sebuah riset, ditemukan 4 ekspresi yang luas mengenai nilai. Harga dari jasa dapat diidentifikasi dari nilai jasa yang sedang ditawarkan, seperti halnya produk yang bersifat barang dalam pembentukan harga dari jasa, juga dikaitkan dengan biaya produksi. Harga dari jasa misalnya dokter yang memberikan diagnosis kesehatan ke pasien, jasa pengajar, jasa dari keselamatan yang diberikan oleh satpam yang menjaga lingkungan rumah. Terdapat 6 tujuan dari penetapan harga jasa, yaitu seperti berikut. Untuk metode penetapan harga jasa dibagi menjadi 6 bagian menurut Kotler. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga jasa, antara lain yaitu kondisi ekonomi, sumber daya, siklus hidup jasa, sasaran, persaingan, positioning, struktur biaya, dan elastisitas permintaan. Garuda Indonesia sebagai nasional parkir Indonesia menjadi sumber permintaan pasar Jakarta Singapura terbesar, yaitu mencapai 36%. Di samping itu, yang menarik adalah Garuda Indonesia sebagai BUMN juga mempunyai misi yang agak berbeda dengan penerbangan internasional lainnya pada sektor tersebut, yaitu melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang pembangunan dan ekonomi nasional pada umumnya, khususnya di bidang jasa pengangkutan udara dan bidang lainnya yang terkait. Telah dilakukan analisa korelasi dan regresi terhadap data sejarah operasional Garuda Indonesia dan STA pada tahun 1993 dan 1994 untuk rute Jakarta-Singapura pulang pergi dan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Garuda Indonesia seperti strategi penetapan harga, pangsa pasar GA dan STA, dan nilai kurs dolar Singapura. Ditemukan bahwa ada 2 cara strategi harga, yaitu pertama dengan memberikan reduksi, dan kedua dengan strategi menaikkan harga yang masing-masing berbeda untuk rute pergi dan pulang. Pada sektor Jakarta-Singapura, strategi harga dengan pemberian reduksi akan menurunkan pendapatan Garuda sebesar 11,7%, tetapi pangsa pasar naik sebesar 11,5%. Sedangkan bila dilakukan strategi kenaikan harga, maka pendapatan Garuda akan turun lebih sedikit, yaitu 7,9%, tetapi pangsa pasar Garuda akan turun drastis 28%. Pada sektor Singapura-Jakarta, strategi harga dengan pemberian reduksi akan menurunkan pendapatan Garuda sebesar 20,2%, tetapi pangsa pasar Garuda akan naik 8,3%. Sedangkan dengan strategi menaikkan harga akan meningkatkan pendapatan sebesar 33,2%, dan pangsa pasar juga akan naik sebesar 7,5%. Dari temuan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permintaan pada pasar Jakarta-Singapura sangat sensitif terhadap reduksi dan kenaikan harga. Hal ini cukup logis karena sebagian besar penumpang melakukan perjalanan pada rute tersebut untuk tujuan wisata. Sedangkan pada pasar Singapura-Jakarta tidak sensitif terhadap kenaikan harga, tetapi sensitif terhadap penurunan harga. Dengan mengetahui hal ini, maka strategi harga dapat dipilih berdasarkan objektivitas strategi bisnis Garuda dalam melakukan aktivitas usahanya. Jika objektif strategi harga adalah untuk meningkatkan pendapatan, maka pasar Jakarta-Singapura atau sebaliknya dapat dilakukan strategi kenaikan harga. Jika objektif dan strategi harga adalah untuk memperbesar pangsa pasar, maka sebaiknya Garuda melakukan strategi reduksi harga untuk kedua pasar tersebut.
Dengan memiliki pangsa pasar yang besar, Garuda akan memiliki citra yang baik bagi penumpang. Tingkat loyalitas pelanggan semakin tinggi dan usaha berkelanjutan untuk jangka panjang akan tercapai. Jadi, keuntungan yang akan diperoleh Garuda adalah keuntungan untuk jangka panjang, bukan pada saat sekarang. Tetapi, strategi harga reduksi oleh pesaing dan mudahnya strategi ini ditiru oleh pesaing merupakan ancaman bagi Garuda. Oleh karena itu, maka sebaiknya Garuda Indonesia dalam strategi bisnisnya melakukan strategi harga yang terkait erat dengan diferensiasi produknya. Dengan diferensiasi produk dan tingkatan harga yang ditawarkan kepada konsumen, maka dapat diharapkan Garuda akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Salah satu strategi harga yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan strategi harga bundle atau paket, yaitu harga gabungan tiket pesawat dengan jasa hotel dan kunjungan wisata untuk memberikan kemudahan bagi kebutuhan konsumen. Karena sebagian besar konsumen Jakarta-Singapura bertujuan untuk wisata termasuk dengan penerbangan lanjutan dan sebagian dikombinasikan dengan bisnis.